Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana Indonesia memanfaatkan teknologi informasi ini untuk dapat menangani. Pada malam hari ini kita akan menghadirkan satu Dr. Bisron Wahyudi. Sedikit saya bacakan kurikulum vitae beliau. Ini adalah Dr. Bisron Wahyudi. Pengalaman pendidikan beliau terakhir adalah PhD of Computer Engineering Universitas of Indonesia dengan berbagai sertifikat tentang IT yang luar biasa. Kemudian pernah bekerja di PT Dirgantara Indonesia sebagai analis, PT Sigma Karya Sampurna Balikom, pernah di PT Rapid Inovasi Teknologi, kemudian menjabat di IPD Sirti Kemenkominfo. Ini yang mengawasi keamanan data-data internet sebagai Vice Chairman for Data Center. Bagaimana kemudian transformasi digital ini di era pandemi ini harusnya bisa bermanfaat. Gitu. Nah, yang terjadi selama ini sebenarnya hanya digitalisasi. Jadi belum transformasi digital. Artinya apa? Digitalisasi itu baru mengubah yang fisik menjadi digital. Yang tadinya fisik menjadi komputer gitu ya. Tetapi pemikirannya itu masih pemikiran konvensional. Nah, ini yang terjadi. Bahkan ini bukan menjadi mempermudah tetapi malah mempersulit yang terjadi ya. Jadi belum dapat manfaat dari transformasi digitalnya, belum dapat manfaat dari digitalnya, malah masih turun aja. Ini yang terjadi di Indonesia. Itu dari pengalaman yang perhatikan selama ini. Baik, saya mulai dari informasi teknologi karena dasarnya, basicnya dari digital itu adalah teknologi informasi. Ya, teknologi informasi itu adalah mengolah data. Jadi data ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari fenomena-fenomena di dunia ini. Ya. Data ini belum tentu bisa dibaca oleh manusia, ya. Belum tentu dipahami isinya itu apa. Karena apa? Karena sebetulnya data itu ya dari kalau bahasa mesin itu kenalnya 0 sama 1 aja. Ya, Mas Sabto ya. Yeah. Jadi kalau dulu belajar matematika bahasa biner, jadi 0 1 aja. Komputer itu mengenalnya hanya angka 0 dan 1. 0 itu artinya tidak ada listriknya, 1 itu ada listriknya. Nah, ketika 0101 dikombinasikan, kemudian jadi huruf, jadi angka, jadi informasi. Nah, itulah diolah, kemudian data ini menjadi informasi. Ya, itu tugasnya teknologi informasi. Dari informasi, dari berbagai macam diolah, sehingga menjadi knowledge buat manusia, jadi pengetahuan, dan menjadi kecerdasan, jadi intelligence, dan intelijen inilah kemudian diolah informasinya bagi manusia menjadi kebijakan. Ya, jadi orang yang informasinya banyak, knowledge-nya banyak, intelijennya, kecerdasannya juga banyak dibantu oleh teknologi informasi harusnya membuat orang menjadi lebih bijaksana, lebih tepat ketika mengambil keputusan. Nah, ini tujuannya teknologi informasi harusnya ke arah itu. Ya. Nah, syaratnya apa suatu sistem teknologi informasi supaya bisa mengambilkan suatu kebijakan yang tepat tadi, yang bijaksana gitu ya. Yang utama efektivitas dan efisiensi. Jadi harus efektif. Efektif itu artinya tepat sasaran, enggak kesana ke sini gitu ya. Tujuannya apa? Tercapai. Kemudian efisiensi itu artinya dengan effort yang seminimal mungkin ya sudah bisa mencapai tujuannya. Nah, ini efisiensi dan effectiveness. Nah, ini yang di negara kita enggak kurang diperhatikan di sini kayaknya ya. Jadi bukannya mempermudah, IT itu kebanyakan malah mempersulit. Ini yang terjadi ya. Kemudian di tengah ini confidentiality, integrity, dan availability ini adalah dari sisi security-nya. Jadi security itu 3 hal ini, yaitu kerahasiaan, kemudian integrity itu keutuhan atau
ya keutuhan, artinya datanya tidak diubah-ubah secara tidak sah gitu ya. Kemudian availability-nya, jadi setiap saat dibutuhkan ya informasi yang kita butuhkan itu tersedia. Ini juga di Indonesia juga masih sangat rendah gitu ya. Terutama di availability, kita tahu setiap kali ada event tertentu, ketika teknologi informasi dimanfaatkan selalu ngehang, mati ya. Artinya availability-nya nggak bisa dijamin. Artinya IT-nya dari sisi ini sudah gagal di situ ya. Kemudian reliability dan compliant. Reliability artinya dalam kondisi apapun dia harus bisa tetap bermanfaat, berguna ya. Compliant itu artinya dia sesuai dengan standar atau aturan-aturan atau regulasi yang ditetapkan. Nah, inilah syarat-syarat bagaimana teknologi informasi itu bisa berguna, bisa menjadi suatu alat untuk membantu pengambilan keputusan yang bijaksana gitu. Nah, kemudian IT ini berkembang ya. Kalau dulu awal-awal IT itu hanya sebagai support, artinya kalau nggak ada IT ya tetap aja jalan ya bisa. Kemudian enabler, artinya IT-nya ini sudah menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Proses di dalam organisasi nggak bisa jalan kalau IT-nya nggak ada, IT-nya mati misalnya. Ya itu IT-nya sudah menjadi enabler. Ya. Contohnya misalnya di negara kita harusnya IT ini sudah menjadi enabler ya. Kalau IT-nya mati ya sistem pemerintahannya juga ikut terganggu, nggak bisa jalan. Gitu. Kemudian transformer yang terakhir ya, IT ini sudah fungsinya sebagai bukan fungsi atau menjadi sebuah transformer. Artinya apa? Artinya IT ini sudah menjadi teknologi yang mengubah dunia, mengarahkan, mendrive kebijakan-kebijakan, mendrive arah organisasi, mendrive bisnis ya, perusahaan gitu. Nah ini IT-nya sudah menjadi transformer. Ya sekarang ini sudah seperti itu. Ya jadi perusahaan-perusahaan ini mau tidak mau harus menggunakan IT, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi IT. Nah ini yang sekarang terjadi. Jadi kalau nggak ikut memanfaatkan IT ya akan ketinggalan. Dia tidak akan relevan lagi terhadap zaman sekarang ini. Ya seperti Indonesia ini, nanti lama-lama kalau IT-nya seperti itu saja, lama-lama Indonesia tidak relevan lagi terhadap dunia ini ya menjadi negara yang tertinggal. Gitu. Nah, kenapa harus transformasi? Ya, karena yang pertama adanya revolusi industri ya, teknologi digital, teknologi informasi itu sudah sangat mengubah dunia gitu ya, seperti sekarang ini yang terjadi di kita ya, secara mendasar sehingga kemudian menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru karena adanya teknologi informasi itu. Kemudian fenomena disruptif, jadi teknologi digital ini juga menawarkan atau memberikan kemudahan-kemudahan, jadi cara hidupnya juga menjadi lebih mudah dengan teknologi informasi. Yang tidak pakai teknologi informasi ya akan ketinggalan. Ya, inilah yang disebut sebagai disruptif. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang akan mengalami disruptif, akan ketinggalan zaman sehingga hilang ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang hilang karena terkena disruptif ini. Ya, karena dia tidak mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian adanya teknologi global ya, karena kita di dunia yang semakin terbuka ini mau tidak mau kita harus ngikutin seperti itu, bertransformasi. Kalau tidak ya ketinggalan. Ya, saya kira itu. Kemudian ini contohnya ini yang terkena disruptif ya. Jadi teknologi digital sekarang ini kebanyakan dari menawarkan produk, mereka menawarkan platform aja gitu ya. Contohnya Gojek ini ya, Traveloka. Ini kan semuanya basisnya platform. Ya. Mereka nggak punya apa-apa, nggak punya kayak Garuda dibandingkan Garuda sama Bluebird misalnya. Bluebird punya taksi banyak sekali, Garuda punya pesawat banyak sekali, tapi nilai valuation-nya itu kalah dengan Gojek. Ya, padahal Gojek nggak punya apa-apa, punya cuma modal aplikasi platform. Ya. Nah ini yang contoh aja ya. Nah harusnya di Indonesia ini juga begitu, bagaimana memanfaatkan platform nanti membantu justru akan membantu masyarakat untuk membuat produk-produk
kemudian membuat bisnis, membuat jaringan, disitulah akan tumbuh value baru dari platform yang ada itu. Dan platformnya harus yang terbuka dan kolaboratif ya. Artinya nanti masyarakat akan tumbuh sendiri di situ ya, membuat value baru. Dan sekarang ini platform ini, aplikasi-aplikasi yang berupa platform ini sangat mudah berubah, mudah istilahnya agile gitu ya. Kalau ada perubahan, ada kebutuhan yang mendesak, dia langsung cepat saat itu juga langsung perubahannya bisa dibuat gitu ya. Kemarin saya lihat di punyanya Google sama Gojek itu dalam sehari mereka itu terjadi perubahan di aplikasinya itu sampai ribuan kali. Nah, itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengguna platformnya mereka. Nah, ini dari sisi aplikasinya ya. Ini salah satu contoh aja. Nah, ini kemudian membuat negara-negara juga membuat inisiatif-inisiatif terkait digital ya. Masing-masing negara punya ini namanya ya. Ada Catapult itu di Inggris, kemudian Digital Evolution Federation, kemudian Industri 4.0 itu punyanya Jerman, kemudian apalagi ya, kurang lebih masing-masing negara ini berlomba-lomba bagaimana membuat inisiatif-inisiatif terkait dengan digital ekonomi. Indonesia juga punya namanya Make Indonesia 4.0. Nah, ini gambarannya aja bagaimana perubahan manusia dari zaman dulu sampai kemudian pemanfaatan teknologi informasi atau cyber. Kalau di Jepang namanya Society 5.0, kalau di Jerman namanya Industri 4.0. Di Indonesia namanya Make Indonesia 4.0. Dan ini sekarang kebetulan kemarin saya ikut melakukan asesmen di beberapa BUMN, mereka diwajibkan ada namanya INDI 4.0. Jadi INDI 4.0 itu membuat indeks. Jadi ada parameter-parameter yang diukur bahwa mereka sudah transformasi digital sudah sejauh mana gitu. Jadi udah mengarah ke industri 4.0-nya ini sudah nilainya berapa gitu, antara 1 sampai 5. Nah, ini background teknologinya yang digunakan di industri itu seperti apa ya? Kita nyebutnya sebagai cyber physical system. Artinya antara cyber ya, yang dibentuk oleh dunia digital tadi sama fisikalnya ini saling berhubungan gitu ya. Jadi antara dunia fisik dengan dunia cyber itu berhubungan. Ini bagaimana caranya gitu? Yaitu ada namanya sensor. Jadi setiap alat di dunia fisik itu dipasangi sensor untuk membaca datanya. Jadi kalau misalnya kecepatan angin misalnya ada sensornya sendiri. Kemudian ada di handphone misalnya itu punya banyak sensor, itu ada giroskop, ada akselerometer, ada kamera, ya itu namanya sensor. Jadi sebuah alat yang bisa menangkap fenomena alam atau fenomena fisik gitu ya. Nah, itu sensornya dibaca, kemudian sensor ini kemudian dikolek, kemudian dengan teknologi IoT, Big Data, AI, kemudian menjadi feedback ke dunia digital, cyberspace-nya ya. Jadi cyberspace ini sudah terhubung dengan fisikal melalui sensor-sensor itu. Nah, sensor ini kemudian dari dunia cyber ini kemudian mengirim juga data ke dunia fisiknya menggunakan biasanya namanya aktuator atau apa segala macam lah ya. Sehingga antara fisik dengan cyber itu berhubungan menjadi satu. Kalau di beberapa menyebutnya sebagai cyber physical system. Ada beberapa yang menyebutnya digital twin. Jadi setiap alat, setiap benda fisik di dunia fisik itu punya kembarannya di dunia cyber, di dunia virtual. Yang dikendalikan yang mana? Yang di dunia virtual ini yang dikendalikan oleh teknologi komputer. Nah, itu yang terjadi. Teknologi yang menjadi kunci teknologinya apa? Teknologi Big Data. Kenapa Big Data? Karena ini data dari sensor-sensor ini ya. Sensor ini setiap kali gerakan itu, setiap kali ada fenomena di fisik itu dia ditangkap kemudian dikirim. Nah, ini makanya kemudian jadi Big Data.
kemudian artificial intelligence nanti saya jelaskan. Kemudian ada robotik ya, kemudian inverse teknologi itu ada AR, kemudian ada VR dan hologram. Jadi kalau kita nonton film Star Trek gitu ya, ada hologram gitu ya. Nah, itu nanti sudah ada sekarang itu sudah mulai ada ya. Tapi meskipun belum secara matang, tapi kedepannya kayaknya akan jadi seperti yang di Star Trek gitu ya. Ya. Itu sudah mulai ada ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi bagaimana dunia fisik dengan dunia cyber ini sudah menjadi satu kesatuan gitu. Cyber physical system. Nah, ini contohnya mobil autonomous ya. Ini sudah banyak sekali ya teknologinya. Mobil bisa jalan sendiri, bisa dia dipasangi beberapa sensor nih ya. Ini saya ambil dari punyanya Mitsubishi. Ya. Jadi sensornya banyak sekali di sini, ada kamera, ada sensor monitoring, ada macam-macam sensor di sini sehingga dia bisa mengawasi jalan. Kemudian dia juga berkoneksi ke satelit gitu ya untuk mengetahui gerakannya dia di mana gitu ya. Nah, ini kan fisiknya ada mobilnya ya. Nah, kemudian sensor tadi itu menangkap semua fenomena fisik di sekitar mobil ini, kemudian dia mengolah di dalamnya. Nah, yang terjadi seperti itu. Oke, lanjut saya ke digital platform di Indonesia. Ya. Indonesia seperti apa sih cybernya, digitalnya ya? Di Indonesia itu ada 40 network access provider. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mendatangkan internet langsung dari luar negeri. Nah, di Indonesia ada 40. Nah, ini kalau di seluruh dunia paling banyak, ya, paling banyak. Biasanya di negara-negara lain itu NAP itu hanya paling 10 gitu ya. Bahkan negara Cina itu paling cuma ada 3 gitu ya. Kenapa? Karena ini koneksi pintu keluar langsung di dunia global internet kita. Semakin banyak semakin susah dikendalikan kan ya. Nah, kalau negara-negara dikendalikan di sini. Nah, kemudian ISP ini adalah penyedia jasa internet ya, ini ada 307 di Indonesia. Kemudian pengguna handphone itu ada 340 juta ya, 340 juta, lebih banyak dari penduduknya, jadi 120%, 121%. Kemudian yang smartphone-nya 85 juta sendiri. Nah, ini sebetulnya nanti bisa dimanfaatkan untuk tadi itu seperti yang sampaikan Mas Sabto tadi awal tadi ya. Ini penduduknya 60%, kemudian nah ini e-commerce kita itu sangat besar sekali ya, 50% sendiri di ASEAN, 305T ini ya, 305T penduduknya sangat besar di ASEAN ya. Nah, ini juga yang menarik ini ya, pengguna aktif sosial media itu ada 150 juta di Indonesia, ini data tahun 2019. Kemudian rata-rata orang Indonesia mengakses internet itu 8,5 jam. Ya, 3,5 jam sendiri digunakan untuk sosial media. Ya. Ini datanya. Kemudian yang terakhir ini yang terkait dengan pinjaman online kemarin yang sempat viral juga ya. Beberapa orang pinjaman online kemudian dibully atau istilahnya diserang gitulah ya. Nah, kenapa? Karena memang hati-hati, karena kalau kita pinjaman online itu kan harus menginstall aplikasi. Ketika aplikasi itu terinstall di handphone, otomatis handphone kita itu bisa dikuasai sama mereka. Di pinjaman online ini. Jadi kalau ada orang pinjaman online, nanti ketika Anda ngemplang utang, tidak bayar utangnya, nanti semua kontak yang ada di handphone Anda itu akan dihubungi. Ya. Dikasih tahu itu nggak bayar utang, kasih tahu supaya segera bayar utang gitu. Ini kemarin saya sering dimintain bantuan sama Mabes Polri juga untuk dalam rangka menangani ini juga. Oke. Nah, hampir semuanya kita kan sudah pakai ini ya, handphone. Jadi handphone ini lebih penting dari apapun sekarang ini. Ya, kalau dibandingkan bawa dompet, mending bawa handphone gitu ya, karena semuanya sekarang sudah ada di handphone ini.
Nah, sama seperti yang tadi ya. Jadi di handphone ini ada kontrol inputnya. Ini dianggap sebagai sensor seperti tadi ya. Dia menangkap semua fenomena dari penggunanya di sini ya. Jadi kalau tadi ada sensor-sensor yang terpasang di alat-alat tadi, nah di handphone ini juga sebenarnya ada sensornya ya, ada kontrol inputnya ini ya. Ini sebenarnya adalah sensor. Dia menangkap mikrofon, ada suaranya, kemudian kamera bisa menangkap segala macam gambar gitu ya. Sidik jari juga ada. Kemudian gerakan kita juga di monitor. Jadi setiap kali kita gerak itu ada GPS-nya, ada giroskop, ada accelerometer, ada apa lagi ya, banyak. Pokoknya di handphone ini sensornya banyak. Ya. Termasuk kalau kita nginstall aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah ini juga sama. Ini mereka selalu mencatat kegiatan kita di aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi identitas, alamat, pekerjaan, relasi, kontak, semuanya dicatat. Ya, ada di dalam handphone itu dicatat sama aplikasi-aplikasi gitu. Nah, kalau kita pakai Android katakanlah berarti Google itu punya data kita semuanya. Ya. Identitas, alamat, pekerjaan, jadwal, pergi kemana saja, itu semuanya ada rekamannya di Google, di Android, atau di iOS, di Apple ya. Nah, seperti tadi juga, ini juga namanya digital twin. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya punya kembaran di dunia siber. Adanya di mana? Di handphone kita itu tadi. Ya. Data kita itu sudah di grab semuanya, diambil semuanya sama penyedia aplikasi tadi. Ya. Jadi setiap aktivitas kita itu semuanya sudah dicatat. Inilah yang disebut digital twin untuk manusia. Kalau tadi digital twin di sisi perangkat-perangkat atau alat-alat di industri, kalau ini di manusianya. Sensornya ya handphone itu tadi ya. Apalagi kalau kita nginstall aplikasi macam-macam ya. Semua aplikasi ini semuanya merekam data kita ya. Jadi bisa dikatakan kita pergi kemanapun seolah-olah ada kamera di belakang kita ngawasin terus pergi kemana, beli apa, kemudian chatting dengan siapa, kemudian posting apa di Facebook, posting apa di Twitter, segala macam itu semuanya kerekam, ya, ketahuan semuanya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sebetulnya inilah yang harusnya bisa dimanfaatkan. Ya. Inilah yang disebut sebagai big data. Datanya banyak sekali. Ya. Kita kan udah pada install Peduli Lindungi apa belum? Ya ini perilaku, pola hidup, pola belanja, kapasitas keuangan, riwayat perjalanan dan lain-lain itu semuanya bisa direkam, kemudian bisa di profile. Jadi setiap kita itu profilingnya sudah ada di Google. Ya. Jadi kalau kenapa Google bisa gratis ya karena dia punya data kita, ngambil semuanya data kita itu, dia ngambil keuntungannya dari situ. Perusahaan-perusahaan besar itu kalau mau jualan atau membuat produk, dia nanyanya ke Google. Kalau saya mau bikin produk seperti ini, kira-kira yang paling cocok di mana? Nah itu ada. Dia bisa dengan big data analysis dan AI itu dia bisa langsung menentukan produkmu harus warnanya seperti ini. Yang akan laku itu di umur berapa sampai berapa, orangnya seperti ini. Nah, itu bisa dikasih sama Google. Kita harus beli, bayar, harganya cukup mahal. Nah, inilah yang disebut big data itu tadi ya. Jadi datanya banyak sekali, ya volumenya banyak, kemudian formatnya juga beda-beda macam-macam karena tadi ya datanya macam-macam, ada beberapa macam, kemudian veracity-nya jadi datanya sangat tidak bisa dipastikan ini benar apa salahnya ya. Ya, kemudian velocity-nya, kecepatannya juga tinggi karena setiap orang ngupdate status terus, misalnya setiap orang kalau di seluruh dunia ngupdate datanya itu banyak sekali yang terkirim, apalagi kalau sudah menggunakan IoT gitu ya. Kemudian sensor-sensor yang tadi selalu ngirim data, jadi datanya sangat besar sekali. Nah, itulah kemudian perlu suatu teknologi namanya big data untuk mengelola bagaimana data yang cukup besar dengan berbagai macam format, berbagai macam bentuk diekstrak supaya kita dapatkan yang ada value-nya. Gitu.
yang ada gunanya untuk kita gunakan. Gitu. Jadi big data analysis kebutuhannya kemudian untuk menjadi decision. Inilah yang namanya kita big data. Kemudian lanjutnya adalah kita sering mengenal artificial intelligence (AI) gitu ya. Kemudian ada machine learning sama deep learning. Sebenarnya metode machine learning itu banyak sekali, cuma yang sekarang ini yang paling bagus deep learning. Jadi deep learning ini dulunya teknologinya neural network, jadi meniru cara berpikirnya, cara kerjanya otak manusia. Gitu. Zaman dulu nggak terlalu digunakan, kenapa neural network? Karena butuh resource komputasi yang sangat tinggi. Ya. Nah, karena akhir-akhir ini komputasi cukup besar, artinya sistem-sistem komputer itu sudah sangat cepat sekali, maka sekarang ini naik lagi neural network, tapi teknologinya diperbarui kemudian jadi deep learning namanya. Ya. Kebetulan saya dulu disertasinya juga tentang machine learning. Kebetulan saya membuat machine learning bagaimana mendeteksi serangan di internet menggunakan artificial intelligence, jadi machine learning. Jadi nggak mendeteksi jenis serangannya, tapi kalau polanya, profilnya, trafficnya seperti itu, berarti itu ada serangan. Nah, gitu. Itu contohnya. Nah, kalau dulu kita programming komputer, kalau ada yang programming komputer ya. Waktu dulu kita, Mas besok 5 ya. Sampai 10 menit lagi ya. Ya, oke. Okay. Ini bedanya yang tradisional dengan yang machine learning ya. Ini yang terbaru kan machine learning. Jadi kalau kita buat programnya, kemudian data, kemudian ada hasilnya. Nah, kalau machine learning itu kita ngasih contoh data ya. Kemudian contoh data ini sama ini, kalau ada data ini hasilnya ini, kalau data ini, nah contoh-contoh data itu kemudian dilihat patternnya sama komputer, sama program kita ya. Kemudian ketemu modelnya, nah model inilah yang digunakan untuk melakukan prediksi. Kalau ada kejadian ini berarti nanti akan kejadian apa. Nah ini hasil dari pembelajaran ini, namanya machine learning. Makanya dibuat seperti mesin yang bisa berpikir, bisa belajar gitu ya. Dari fenomena-fenomena yang ada, dia bisa mempelajari. Nah salah satu contohnya misalnya ini ya. Ini yang terjadi di handphone ini ada. Setiap aktivitas kita itu dipelajari sama si program machine learning-nya itu, sehingga ketahuan kita sedang naik tangga atau kita sedang lari atau kita sedang ngapain. Nah itu bisa diprediksi sama machine learning-nya itu tadi ya. Nah ini contoh beberapa pemanfaatan AI untuk penanganan COVID ya. Ini saya ambil dari satu universitas di nasional inisiatif di Taiwan. Nah di Indonesia nggak tahu, belum ada kayak gini nih. Jadi mulai dari treatmentnya, estimasinya, kemudian diagnosisnya, asosiasinya dengan beberapa kejadian medical pasien. Nah ini semuanya sudah memanfaatkan AI. Dari data-data yang dikumpulkan itu mereka bisa membuat satu kebijakan-kebijakan. Mestinya di Indonesia juga bisa seperti ini gitu ya. Ini contohnya digunakan untuk mendeteksi COVID, tapi yang dideteksi bukan dari udaranya, dari virusnya, tapi dari perilaku gambar foto toraknya. Ya, dari toraknya kalau orang COVID seperti ini, kalau enggak COVID seperti ini. Jadi kita dikasih contoh banyak, nanti lama-lama komputernya bisa belajar, oh kalau ada gambarnya seperti ini berarti dia COVID. Oh kalau gambarnya seperti ini bukan COVID. Nah ini contoh pemanfaatan artificial intelligence untuk mendeteksi COVID. Contoh lagi yang genos itu juga begitu. Jadi yang genos di UGM itu pakai AI juga. Jadi orang yang sehat disuruh niup nafasnya, kemudian dideteksi partikel-partikelnya dengan dibandingkan dengan orang yang kena virus COVID, partikelnya dibandingkan. Nah itu dari situ kemudian dengan teknologi artificial intelligence tadi bisa mendeteksi antara orang yang COVID dengan yang tidak, bisa dibuat profilnya, bisa dideteksi. Nah ini adalah strategi inisiatif AI di beberapa negara. Ini Indonesia belum masuk di sini. Nah, bagaimana kalau kita mau memanfaatkan big data dan AI? Yang pertama adalah harus ada national policy, ya. Jadi bagaimana tentang data sharingnya? Kenapa harus diatur? Karena data sharingnya itu ada data-data sensitif di situ. Nah, harus ada kebijakannya bagaimana gitu ya.
kemudian ada etikanya di situ juga ya, kemudian hardware softwarenya juga perlu, karena hardwarenya cukup perlu teknologi yang terutama kapasitas yang cukup besar ya, storage-nya yang besar, manajemennya ya, kemudian investasinya juga cukup besar, kemudian evolusi di AI-nya juga cukup bagaimana terutama di healthcare ya, di kesehatan ini ya, ini juga harus kerjasama internasional biasanya gitu. Nah ini tantangannya nih ya, data sharing ini ada privasinya, ada security-nya ya, karena kalau enggak nanti sembarang orang bisa memanfaatkan untuk kepentingan yang lainnya gitu. Kemudian data manajemen dan kualitinya, kemudian training dan testing AI-nya. Jadi AI ini harus di training ya, trainingnya harus menggunakan dataset yang cukup besar ya. Nah itu yang di Indonesia juga belum punya ya. Jadi kalau perlu melakukan training AI itu datasetnya masih nyari-nyari dari luar negeri. Kemudian ada industrial standarnya juga ya. Kemudian konsep dan teknologinya. Nah ini yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau mau ya pemerintah harus punya kebijakannya. Bagaimana pemanfaatan AI ini arahnya mau kemana. Gitu. Saya lanjut aja. Nah ini kebetulan saya ambil dari punyanya BPPT, ternyata sudah ada kebijakan tentang visi Indonesia 2045 ya, ini masih lama sekali ya. Prioritas AI itu untuk kesehatan, birokrasi, reformasi birokrasi, kemudian edukasi, kemudian makanan dan smart city. Nah ini yang paling penting harusnya ini nih, infrastruktur datanya ini ya. Ekosistem infrastruktur data di Indonesia ini masih kacau balau. Meskipun Indonesia sudah punya kebijakan pemerintah, bahkan Presiden sudah bilang data ini adalah new oil. Ya, artinya data ini adalah masa depan gitu ya. New oil itu artinya minyak di masa depan gitu ya. Kalau kita menguasai data ya akan menjadi menguasai dunia. Nah ini kita belum punya. Meskipun sudah ada kebijakan tentang satu data Indonesia, tapi kenyataannya ya belum ada apa-apanya gitu. Dan kebetulan di BPPT juga sudah ada PIKA. Kebetulan saya ikut di PIKA ini juga, Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial. Ya. Kemudian ada juga namanya KORIKA, ini Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial. Nah ini harusnya kita dukung nanti ini di BPPT ini supaya lebih lebih powerful lah. Bukan hanya untuk riset-riset saja, tapi benar-benar yang bisa diterapkan gitu. Nah ini kurangnya di BPPT di situ aja sih. Saya kira itu dari saya. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi lagi ya. Artinya saya sebetulnya data kita itu sangat banyak sekali, cuma tidak dikoordinasikan, tidak dikelola dengan baik, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini tidak berbasis data gitu. Nah ini yang patut kita sayangkan. Karena teknologinya sebenarnya sudah ada, ya tinggal bagaimana pemerintah ini mengkoordinasikan, memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Saya kira gitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bisron. Mungkin tadi ada kalau sedikit disampaikan dari jumlah apa tadi media sosial, jumlah pengguna handphone dan macam-macam, sebetulnya hampir warga negara Indonesia itu sudah terkoneksi atau tercakup dalam data, big data tadi ya. Sehingga seharusnya kita dalam melakukan tracing ya. Saya itu berpikiran, kalau tracing orang sakit positif, kemudian di tracing ditanya 14 hari yang lalu kamu ketemu siapa? Itu kira-kira berapa orang yang diingat? Nah ini yang kadang saya berpikir, kenapa tidak menggunakan teknologi? Toh tadi bahwa orang naik tangga, orang naik sepeda, orang jalan kaki, handphonenya bisa menggunakan. Padahal kita pengguna handphonenya sudah lebih dari jumlah handphonenya lebih dari jumlah penduduk. Nah, ini mungkin nanti didiskusikan lagi sambil nanti menunggu pertanyaan. Kita akan lanjut ke pembicara kedua.
sebelumnya saya sampaikan, mungkin bagi yang memerlukan sertifikat bisa mengisi daftar hadir, kemudian yang sudah formnya sudah saya share di forum chat. Yang kedua, nanti kita akan bicara disampaikan oleh Mas Dr. Hartono. Ini materi kedua ini kita ambil minta ke Mas Dr. Suhartono terkait bahwa beliau punya pengalaman sebagai dokter, meskipun sekarang kelihatannya justru fokus di pengacara atau sarjana hukumnya. Beliau dokter tapi masternya pun di master hukum dan sedang kandidat dokter. Dokternya dokter hukum juga. Beliau sangat berpengalaman di hal terkait dengan kepuskesmasan. Dia adalah salah satu pengurus Asosiasi Puskesmas Indonesia, pernah menjabat sebagai kepala puskesmas di sebuah kecamatan atau di daerah Brebes sana. Nah, ini kami akan minta ke Pak Dr. Suhartono ini memaparkan sebetulnya terkait dengan IT, data dan macam-macam itu, apa sih manfaat selama pengalaman beliau dalam rangka mengelola puskesmas dan menangani pandemi ini. Dr. Suhartono ini sarjana kedokterannya di Undip, kemudian sarjana hukum di UGJ Universitas Gunung Jati ya, Cirebon ya. Kemudian magister hukum di UGJ, sedang menempuh doktoral hukum di Universitas Semarang. Monggo Mas Dr. Suhartono. Nah, kalau Mas Bisron itu senior saya, nah, Mas Dr. Suhartono itu sedikit usia di bawah saya. Maka kalau saya minta ke kakak. Monggo Mas Suhartono, dipersilahkan. Ya, matur nuwun. 20 menit lah. 20 menit, Pak Sabto. Izin share screen ya? Iya. Share screen. Sudah terlihat? Sudah mulai proses. Belum, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Iya. Saya akan berbicara pada tataran norma ya, sebelum ke praksis, karena dalam pandangan kami, norma itu yang menjadi awal dari baiknya praksis. Kalau normanya sudah kacau, maka praksisnya ikut menjadi kacau. Jadi analisa yang kita gunakan, kebetulan kita di bidang hukum, biasanya ilmu-ilmu sosial, kita menggunakan analisa keadilan. Ya. Jadi dengan judul keadilan dalam big data pada saat wabah COVID di Indonesia. Mungkin setiap agama akan mempunyai perspektif dalam keadilan, bahkan dalam ilmu sosial juga ada keadilan Plato, Monroe dan sebagainya. Izinkan kami untuk menggunakan perspektif dalam agama Islam ya. Jadi dalam agama Islam keadilan itu menjadi hal yang utama. Manusia harus berbuat adil dan juga menegakkan keadilan. Kalau kita mengutip ayat Quran, dikatakan sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi di sini perintah adil itu bukan hanya pada sosial, dalam perspektif kami, dalam menghimpun big data pun harus menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Bagaimana untuk menjelaskan ini, maka saya memakai dua prinsip pokok keadilan yang tercantum dalam perspektif Islam, yaitu pertama adalah keadilan substantif, di mana terdefinisi bahwa substantif itu adalah berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat atau keadilan substantif. Dalam implementasi data, maka keadilan itu dalam bentuk tata nilai
indikator dari ini, ketetapan-ketetapan kita dari fenomena sosial yang ada. Jadi kita harus menetapkan nilai-nilai atau indikator nilai yang akan dimunculkan. Yang kedua adalah keadilan prosedural. Jadi keadilan prosedural ini berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan. Kalau dalam hal data, maka kita harus melihat keadilan itu SDM-nya bagaimana, SOP-nya bagaimana, alatnya bagaimana, sarfrasnya bagaimana, kebijakan atau regulasi dari pemerintahnya bagaimana. Jadi dua prinsip pokok keadilan ini menjadi visual analisa bagi keadaan big data di Indonesia. Di sini untuk memunculkan keadilan yang bersifat substantif, maka kita harus bertanya ya, atau main question tentang tentunya dalam hal wabah ya tentang COVID. Nah, misalnya COVID itu menular atau tidak, kenyataannya bagaimana, informasinya bagaimana, faktanya bagaimana, sehingga kemudian muncullah sebuah teori. Misalkan COVID itu hidupnya berapa lama, ya. Kita lihat kenyataannya bagaimana. Kemudian informasinya bagaimana, penelitiannya bagaimana, ya. Dan diketahui ya, kalau kita isolasi, COVID itu hidupnya rata-rata 8 hari. Maka kemudian muncul isoman itu awalnya 14 hari kan. Sekarang menjadi 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Jadi kebijakan teori ini harus berbasis data, berbasis fakta dan penelitian. Maka kemudian kalau melenceng dari keadilan substantif ini, ya, struktur of theory building ini, maka tentunya akan jauh dari kebenaran, dari keadilan itu sendiri. Misalkan contoh ya, kebijakan PPKM level 4 itu ada kebijakan makan di warung 20 menit ya. Angka 20 menit ini munculnya dari mana? Realitanya bagaimana, informasi, fakta, dan datanya bagaimana sehingga muncul 20 menit. Itu harus kita pertanyakan ya. Apakah dengan 20 menit itu tidak terjadi penularan? Ataukah kurang dari 20 menit itu kita bisa bebas dari penularan? Itu kan harus berbasis data. Nah, inilah yang kemudian kita pertanyakan substantifnya. Kemudian substantif ini memunculkan tataran nilai, indikator-indikator dalam mitigasi wabah COVID. Misalkan tadi moderator mengatakan pisahkan yang sakit COVID dengan yang sehat. Ini muncul dari sebuah substantif ya. Kemudian penularan COVID dari manusia ke manusia dengan perpindahan mobilisasi manusia meningkatkan penularan. Jadi menghambat mobilisasi, restriksi sosial itu akan mengurangi penularan. Muncul dari tataran nilai ini. Dan tataran nilai ini berdasarkan fakta, data, dan penelitian. Kemudian testing. Ya. Testing dari WHO muncul 100 testing untuk per minggu untuk 1 juta penduduk. Artinya kebijakan standar ini tentunya berbasis penelitian dan data. Kemudian tracing untuk menemukan kesalahan. Dari tataran nilai ini praksisnya bagaimana? Beberapa negara, misalkan Singapura, ya. Kita tahu di Singapura itu pakai tool aplikasi misalkan yang tracing digital namanya ya. Sehingga ketika orang sudah positif dengan itu dia bisa mendeteksi orang-orang yang dengan jarak tertentu. Dia sudah terdata oleh pemerintah Singapura, kemudian mereka di SMS untuk swab. Artinya dari tataran nilai ini muncul praksisnya, aplikasinya bagaimana. Kemudian treatment mengobati pasien COVID. Kemudian protokol kesehatan 6M, prokes PDJ, kemudian vaksin COVID. Artinya nilai-nilai ini akan di-breakdown menjadi aplikasi. Tanpa nilai, aplikasi pun tentunya akan tidak terjadi. Jadi pentingnya kita
menggali nilai substantif dari COVID. Kemudian yang kedua adalah keadilan prosedural. Tadi meliputi SDM. SDM itu bisa berarti dia pejabat, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Jika prosedural ini, pejabat tenaga kesehatan ini tidak taat terhadap nilai-nilai yang ditemukan lewat penelitian, ya tidak sesuai, maka yang terjadi adalah wabah semakin meningkat. Kemudian ada SOP wabah, tidak dijalani oleh nakes misalkan, tidak dijalani oleh masyarakat, maka wabah itu sendiri tidak akan menurun grafiknya, akan terus meningkat. Alat deteksi, tadi ada genus. Nah, genus ini akan kita lihat sebenarnya genus itu akurasinya bagaimana, miss-nya berapa. Ternyata kita masih menggunakan standar PCR yang sebagai gold standar. Artinya, sebaik-baiknya alat adalah pakai PCR. Nah, PCR ini berapa laborat yang ada di Indonesia? Berapa lama data ketika pasien di swab, kemudian hasilnya berapa menit, berapa jam, atau berhari-hari. Yang terjadi di Indonesia kan berminggu. Nah, itu menjadi masalah. Kemudian sarpras, APD. Ya. Kalau APD nakes tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah penularan. Yang terakhir, regulasi pemerintah, ya, peraturan perundang-undangan. Bagaimana kebijakan pemerintah itu melihat nilai-nilai yang ada tentang COVID, tentang penelitian COVID. Tadi saya contohkan 20 menit makan. Apakah itu benar gitu? 20 menit itu tidak terjadi penularan aerosol lewat udara. Dasarnya apa? Kalau tidak memiliki dasar, ya, nilai yang saya maksud, maka mitigasi wabah menjadi gagal. Yang terjadi adalah penularan. Kebijakan PPKM memblokir jalan misalkan. Itu yang terjadi kan penumpukan orang. Nah, penumpukan orang akan mengakibatkan penularan. Itu yang terjadi. Kemudian big data. Tadi sangat lengkap big data yang dibicarakan. Big data yang kami pahami ada kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data yang baru. Kalau big datanya ya baik secara substantif maupun proseduralnya itu sudah baik, aplikasi-aplikasi apapun menjadi benar dan menjadi research yang baru, new oil, sehingga bisa berguna untuk 3 hal. Pertama, sebagai bahan perumusan kebijakan. Yang kedua, untuk penelitian dan pendidikan. Kemudian bagi pengambil kebijakan itu menjadi data yang akurat. Bisnis plan yang akurat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, tuntutan kita pada dua hal itu, substantif dan proseduralnya. Kalau itu baik, maka teknologi itu akan mendukung menjadi baik. Kalau itu buruk, menjadi mitigasi wabah kita lebih sulit. Nah, fenomena Indonesia seperti apa? Ternyata yang terjadi secara prosedural beritakan dusta angka corona. Jadi ada permainan data COVID di Pemda, sehingga seakan-akan grafiknya menurun. Atau kemudian yang terjadi adalah bahaya, yaitu fenomena gunung es yang terdata lebih kecil daripada kenyataan yang di masyarakat. Itu yang terjadi kalau ini dilakukan. Dan kemudian fenomena di Indonesia seperti apa? Alat tes antigen bekas didaur ulang lagi. Itu terjadi. Berarti 2 hal itu tidak terpenuhi. Keadilan prosedural, keadilan substantif tidak terpenuhi. Maka yang terjadi, prediksi saya terhadap Indonesia yaitu COVID
ujian terbesar bangsa Indonesia untuk berkeadilan dan jujur. Kalau dua indikator itu tidak diperbaiki, baik secara substantif maupun proseduralnya, maka tidak sulit untuk selesai Indonesia dari wabah COVID. Dengan aplikasi sebaik apapun, kalau orang-orangnya tidak jujur untuk menginput data, menjadi kualitasnya buruk data itu. Mungkin itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Dr. Sunartono bahwa salah satu, mungkin ini dokter yang sarjana hukum, jadi bicaranya berangkat dari keadilan. Tapi ada yang menarik juga disampaikan bahwa terkait dengan data, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Bisron Wahyudi, Pak Bisron Wahyudi terkait bagaimana itu semua terkumpul dari big data dan di big data itu datanya juga tidak terstruktur. Nah, untuk mengambil keputusan kan harusnya data yang terstruktur yang sudah bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang jadi masalah tadi bahwa pengumpulan datanya pun mungkin tidak terstandarisasi atau ada aspek-aspek politis yang kemudian ada pelaporan angka corona yang dibuat lebih kecil agar zonanya jadi tidak merah. Nah, saya pernah iseng-iseng, tidak iseng sebetulnya, karena keprihatinan kami beberapa orang kemudian mengumpulkan dalam sebuah kelurahan itu, ketika pemerintah mengeluarkan data di kelurahan itu yang positif berapa, kemudian data di lapangan kita kumpulkan, itu gapnya sangat jauh. Realitasnya itu bisa 5-10 kali lipat. Yang saya dapat saat itu sekitar 5 kali lipat. Setelah kita cek, ternyata pemerintah hanya menyampaikan positif itu yang dirawat di rumah sakit, yang di isoman, kemudian tidak dicatat atau dilaporkan. Ini yang jadi masalah. Maka kalau kita ambil misalnya bansos, data bansos seandainya ada dengan data yang positif dengan pemerintah itu tidak match. Karena yang isoman mendapatkan bantuan sosial isoman, tapi tidak tercatat dalam sebagai yang positif. Nah, ini kan terjadi hal-hal yang, nah, saya sebetulnya ingin kita bisa juga bahwa ini tadi disampaikan oleh Mas Bisron bahwa cara teknologi kita sudah punya, dalam artian kita sudah berada di teknologi, tapi cara berpikirnya belum mengikuti teknologinya. Itu disampaikan oleh Mas Pak Bisron Wahyudi di awal tadi. Nah, ini yang mungkin menjadi konflik. Nah, ini untuk pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nurlaila. Nah, ini kepada Pak Bisron. Kira-kira bentuk IT untuk menangani pandemi itu contohnya, aplikasinya seperti apa? Ini yang yang disampaikan oleh Mbak Nurlela tadi di forum chat. Ya, langsung dijawab nih. Ya, monggo. Jadi kalau pemanfaatan IT atau big data untuk penanganan pandemi ini ya harusnya tadi seperti disampaikan Mas Sabto tadi ya, kan sebenarnya pemerintah harusnya sudah satu pintu harusnya ya terkoordinir gitu ya. Siapa ini pengelola datanya? Yang terjadi sekarang kan masing-masing bikin aplikasi sendiri-sendiri, kemudian mengelola data sendiri-sendiri. Yang menyatukan siapa? Nggak ada. Nah itu harusnya ada yang menyatukan, kemudian menjadi big data tadi untuk kemudian dengan teknologi artificial intelligence semuanya bisa dilakukan, itu gampang sebetulnya. Jadi kalau saya lihat kemarin di negara lain itu bisa melakukan prediksi, misalnya ini contohnya misalnya tracing itu ya. Tadi kalau Mas Sabto nanya orang ini seminggu kemarin kemana aja sih, dengan minta datanya dari Google itu bisa ketahuan. Dia pernah ke pasar, dia pernah ke mana saja itu ketahuan. Kemarin saya sempat kebetulan saya lagi diminta bantuan juga sama
Pangdam DKI ya. Kemudian beliau sebagai komandannya rumah sakit darurat Wisma Atlet itu ya. Itu kami bantu untuk sedikit aja itu dari data-data yang ada, kita wawancarai, kemudian kita lihat tracing dari tracking dari videonya dari handphonenya ketahuan. Jadi kebanyakan misalnya, nah ini data yang kemarin sempat kita lihat, kebanyakan orang yang kena itu kena dari mana sih? Yang paling tinggi dari mana? Dari ATM. Ya, jadi kebanyakan yang kena itu ternyata pernah ke ATM, misalnya gitu. Jadi kita kumpulkan datanya, kita lihat yang paling tinggi apa gitu ya. Yang paling tinggi pernah ke ATM gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa penularan paling tinggi di ATM. Kenapa? Karena ATM ruangannya kecil, kemudian nggak pernah dibersihkan, nggak pernah disemprot disinfektan mungkin ya. Nah itu. Yang kedua yang paling tinggi dari mana? Dari minimarket, bangsanya Indomaret dan kawan-kawan itulah ya. Itu yang kedua misalnya. Nah, sebetulnya fungsi IT itulah di situ harusnya digunakan ya. Pemerintah sudah membuat aplikasi Peduli Lindungi, kemudian saya lihat juga belum dimanfaatkan dengan baik datanya gitu ya. Jadi hanya sekedar melakukan pendataan aja, tapi pemanfaatan datanya itu belum sampai penggunaan untuk big data sama artificial intelligence untuk melakukan profiling misalnya. Kira-kira pandemi ini kedepannya bagaimana sih? Nah itu kalau data kita dari aplikasi-aplikasi yang dimiliki pemerintah seluruh Indonesia ini dikumpulkan, itu bisa membuat kesimpulan-kesimpulan semacam itu, sehingga pemerintah nanti bisa membuat kebijakan yang paling tepat seperti disampaikan Pak Dokter tadi, bahwa bener nggak sih kalau orang makan itu 20 menit nggak tertular, nah, misalnya seperti itu kan harusnya ada datanya. Nah, data dari aplikasi itu sebenarnya bisa diolah gitu ya. Nah, sekarang memang belum. Jadi pemerintah belum memanfaatkan data itu, masing-masing punya sendiri-sendiri, masing-masing pemerintah daerah punya sendiri-sendiri, tapi tidak dikumpulkan, tidak diagregasi, tidak dibuat kesimpulan-kesimpulan dari situ. Saya kira itu Mas. Sementara jawabannya. Mas Pak Bisron kan punya pengalaman lah berkaitan dengan kementerian, kelembagaan sebagai konsultan. Kira-kira masalahnya apa sehingga kita kok tidak punya komandan IT yang bisa menyatukan itu? Masalahnya infrastruktur atau masalah apa sehingga kan itu sangat penting. Ini 18 bulan ini saya khawatir kalau nanti kita tidak punya data ini, ada pandemi 20 tahun lagi kita sendirian, yang lain negara lain selamat, kita yang kacau. Taiwan itu begitu ada tanda-tanda pandemi mengaktifkan protokol pandemi 17 tahun yang lalu saat virus flu burung kayak gitu. Nah, kira-kira kita akan punya warisan apa ini setelah pandemi? Sebabnya apa, Mas Bisron, menurut Mas Bisron? Yang pertama ego sektoral, yaitu tadi masing-masing punya anggaran sendiri, kemudian bikin sendiri, nggak ada komandannya. Kita itu nggak punya kebijakan tentang data misalnya. Sudah ada itu, padahal ada kebijakan dari pemerintah tentang satu data Indonesia itu namanya, tapi nggak diterapkan, belum. Nah itu di situ sebenarnya. Jadi harus ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan data ini seperti apa sih, gitu ya. Misalnya semuanya nanti data harus dikumpulkan di satu tempat misalnya seperti itu. Nah dari situ sebenarnya data itu bisa dikumpulkan kemudian dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan wisdom itu tadi ya. Sekarang itu hanya seperti saya sampaikan tadi, hanya digitalisasi, belum sampai ke mindset transformasi digitalnya, belum. Baru dicatat, belum di catatannya jadi digital, tapi pengambilan keputusannya masih manual. Oh ya, ini ada yang raise hand, Mas Muhammad Amal Nur Hakim. Coba, monggo. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mohon izin bertanya, sebenarnya pertanyaan saya sederhana. Kita kan masing-masing penduduk itu memiliki EKTP. Dan EKTP itu setahu saya fungsinya itu sangat banyak seharusnya. Tetapi saat ini itu memang ketika kita melakukan misalkan ke kelurahan atau membayar pajak saja itu harus difotokopi. Padahal kan bisa nggak sebenarnya EKTP itu dioptimalkan fungsinya, terutama pada saat pandemi ini sebagai basis data gitu. Jadi ketika ada data orang terkena COVID misalnya, tercatat di situ. Jadi nanti ketika orang itu bepergian kemana-mana itu bisa terlacak. Itu kan bisa memudahkan tracing seperti itu. Ya. Soalnya saya itu mengoptimalkan fungsi EKTP hanya pada saat saya mengganti kartu seluler, kartu SIM. Dan itu saya benar-benar kagum betapa canggihnya EKTP itu ketika ditempelkan di suatu alat, data saya muncul semua di situ. Dan itu bisa dicocokkan di sidik jari saya gitu. Oh, artinya benar ini EKTP saya. Ya, seperti itu Pak. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang resen lagi, Mas, sekalian Pak Abdul Aziz, sebelum nanti selanjutnya Pak Sunarto. Pak Abdul Aziz, monggo. Ini Anda resen, silahkan. Atau Pak Sunarto dulu, Pak Sunarto yang resen. Ya, terima kasih Mas Sabto. Wah, ini menarik saya. Saya termasuk gaptek, tapi ketika mendengar ini jadi tertarik ini. Ini pakar-pakarnya top-top. Ini Pak dokter juga Pak Bisron dari Jogja. Bisron. Itu tadi tertarik itu bahwa penularan terbanyak itu di ATM dan di minimarket. Itu usil saya itu kalau datang ke depan minimarket sama ATM, saya ngamati perilaku orang. Cara megangnya, bukan ruangannya Pak, tapi tangannya cenanangan itu yang nggak rapi. Jadi pegangan di toko-toko yang tertutup juga gitu, yang dorongan itu tangannya harus membuka itu kalau asinan itu. Nah itu megangnya berulang-ulang dan orang habis megang itu mesti megang muka, megang macam-macam. Walaupun maskeran tapi nanti kebuka itu karena dia tangannya cenanangan itu, bukan di udaranya, menurut saya gitu. Itu menarik. Nah pertanyaan saya, Mbok, kita ini diajari Pak yang gratisan untuk penelitian ngelacak-ngelacak kayak itu seperti apa nanti biar tak bagikan ke teman-teman dokter biar penelitiannya gitu. Tanpa dengan menunggu kebijakan negara, tapi bisa nggak sih nanti apa model-model penelitian yang begitu nanti kita kembangkan gitu. Syukur-syukur panjenengan nanti kerjasama dengan kita lah. Penelitian apa itu Mas Hartono juga lah, kita bareng-bareng ya Mas. Kira-kira untuk tapi yang gratis, dia tidak membutuhkan biaya dengan kebijakan nunggu izin dan lain-lain. Bisa nggak bocoran begitu? Itu kita tunggu Mas, bisa. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Matur nuwun. Oke, nih lanjut Mas Abdul Aziz sudah open mic. Coba Mas Abdul Aziz sekalian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai big data itu Pak ya. Suatu hari teman saya yang sudah divaksin gitu kan. Nah, dia dapat surat vaksin itu Pak. Dapat surat vaksin sama kartu kayak formulir gitu. Nah, ketika ada proses penyekatan, suatu ketika dia diminta untuk menunjukkan apa namanya? Formulir vaksin yang formulir vaksinnya. Maka suatu ketika dia tidak bawa itu surat vaksin. Nah, padahal kan dia minta kepada tinggal buka web Peduli Lindungi itu saja kan sudah nampang datanya bahwa dia sudah divaksin atau tidak kan. Tapi dari pihak penyekat atau dari pihak apa namanya terkait yang dalam proses PPKM ini tidak mau peduli Pak. Artinya dia minta formulir yang manual. Nah, yang terjadi dalam proses hal ini apakah mindset daripada panitianya atau memang big datanya yang tidak jalan gitu?
Itu Kagak dong. Ini gua yang kedua. Ya. Halo. Ya. Yang kedua sama. Suatu ketika teman saya membuat KTP tapi diminta surat vaksin. Akhirnya dia balik, Pak. Ketika dia mau divaksin diminta KTP. Akhirnya bolak-balik seperti itu. Akhirnya teman saya gila gitu loh. Gila sendiri. Bolak-balik dibuat KTP diminta vaksin, ketika divaksin minta KTP gitu loh. Nah, ya maksud saya begini, Pak. Pertanyaannya adalah apakah dalam proses vaksinasi ini haruskah ada yang namanya KTP fisik? Apakah tidak ada data? Padahal kan ini hidup di Indonesia, secara otomatis dia sudah punya nik manual sendiri. Sebab ya itu yang kedua, Pak. Yang ketiga banyak data BLT misalnya ya, kasus BLT ya. Kita berbicara BLT, ada beberapa orang yang mendapatkan misalnya domisilinya beda dengan tempat tinggalnya. Misalnya saya, tapi saya berdomisili di kabupaten lain begitu loh. Untuk sementara saya suatu ketika mendapatkan BLT itu double gitu loh. Di tempat daerah saya lahir itu dapat, di apa namanya di domisili saya dapat. Nah, sementara data yang diambil itu kan dari data yang sudah ada di pusat. Nah, yang terjadi dalam hal, bahkan ada tetangga yang tidak dapat sama sekali gitu loh. Nah, yang terjadi dalam hal ini ya bagaimana dalam proses pengolahan data dari pusat itu sendiri. Itu aja, Pak. Terima kasih. Salam kenal dari saya dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdul Aziz. Ya tadi ini Pak Bisron hampir seluruh pertanyaannya kalau ke Mas Bisron, kalau terkait kolaborasi penelitiannya Pak Narto tadi memang lagi kita rembuk ya, suatu saat nanti kita harus ketemu. Monggo Mas Bisron dijawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Yang pertama tadi ya Pak, EKTP ya. Jadi EKTP ini adalah teknologi atau proyek besar waktu itu ya, dan memang sangat canggih ya, sangat canggih ya. Sayangnya memang dikorupsi gitu. Indonesia lah, Pak. Sayangnya dikorupsi. Itu teknologinya sangat canggih, sangat bagus. Kemudian salahnya adalah kita menggunakan teknologi yang proprietary. Proprietary artinya harus bayar terus Pak tiap tahun, karena teknologi CAD-nya itu berbayar. Padahal teknologi yang tidak berbayar banyak. Nah inilah yang nakalnya si pemilik proyek waktu itu. Jadi pemerintah sekarang pun ragu-ragu mau ganti EKTP atau mau meneruskan. Jadi buah si malakama lah itu ya. Jadi, mau diganti gimana, masa dulu udah ngabisin uang sebanyak itu kemudian padahal teknologinya udah bagus, udah berhasil gitu ya. Tapi kalau nggak diganti ya begitu, nanti kita akan terjebak dengan apa bisnisnya di situ ya. Nah, kemudian teknologi yang ada di EKTP ini sangat canggih, tadi seperti disampaikan, di dalam chipnya itu menyimpan semua data kita. Jadi ada data biometrik, yaitu apa, keluarga fingerprint sama retina ya. Itu sangat canggih. Jadi kalau sebetulnya kita nggak perlu bawa KTP pun, sewaktu-waktu diverifikasi, divalidasi itu tinggal nempelin sidik jari, ini sudah langsung ketahuan orangnya siapa segala macam gitu ya. Itu bisa langsung query ke database-nya Dukcapil. Jadi tanpa tanpa menunjukkan KTP-nya sebenarnya bisa. Jadi misalnya bank itu tinggal dia beli alat aja untuk baca apa fingerprint atau baca retina. Misalnya orang mau buka rekening di bank itu kan wajib KYC ya. Ke customer ya. Nah, customer dia tinggal menyediakan alatnya itu aja, biometriknya gitu ya. Nggak perlu bawa KTP. Nah, itu contohnya begitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini hanya digitalisasi, belum sampai ke mindsetnya gitu. Bahwa di EKTP ini sangat canggih, yang banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, tetapi belum dimanfaatkan karena masih berpikir konvensional. Nah, inilah pemerintah harusnya tugasnya menjelaskan gitu ya, bagaimana kita ini bertransformasi digital, bukan hanya digitalisasi, mindsetnya dulu ini yang diubah gitu.
Nah, itu yang pertama tentang iktp. Jadi sangat masih bisa dimanfaatkan. Kemudian sayangnya lagi data-data iktp ini sudah banyak bocor di mana-mana gitu juga ya. Kemudian beberapa yang sekarang ini saya kemarin dengan teman-teman sudah mengusulkan namanya EID, Electronic ID. Jadi memanfaatkan teknologi digital signature dan teknologi blockchain. Jadi nanti masing-masing punya EID, ya, jadi menghubungkan nanti data ektp dengan EID-nya. Nanti masing-masing orang punya kode unik yang bisa digunakan. Nah itu kemarin saya mengusulkan begitu. Jadi untuk mengganti ektp ya pakai digital ID itu, EID namanya ya. Termasuk kemarin saya ke KPU juga mengusulkan KPU manfaatkan aja pakai EID, jangan ektp lagi gitu ya. Karena data ektp sudah bocor kemana-mana. Dan data yang ada di KTP pun tidak dimanfaatkan sebetulnya selama ini. Nah, itu yang terjadi. Kemudian Pak Dr. Soeharto tadi ya, bisa Pak nanti kita kerjasama. Saya juga kemarin masih menggunakan teknologi yang open source saja sih. Jadi belum sampai yang canggih-canggih lah. Kita hanya memanfaatkan yang open source. Tapi kalau mau nanti lebih canggih lagi ya beli datanya Google itu. Beli datanya Google lebih bisa canggih lagi gitu. Tracingnya Murah apa mahal Pak itu? Cukup lumayan mahal sih. Tapi bisa. Tapi ya tergantung nanti value-nya ya. Value yang kita ambil dari situ apa gitu ya. Itu yang penting itu Pak. Nanti saya coba sampaikan nanti data dari Google itu yang bisa kita manfaatkan, kemudian data dari sosial media itu juga kita crawling ya, kita ambil datanya untuk dilakukan profiling gitu ya, tracing juga sebenarnya dari situ. Sebenarnya pemerintah tinggal minta sama Google, Google mau buka layanan dia kan mengambil untungan banyak sekali dari masyarakat Indonesia. Tinggal pemerintah nagih sama Google aja sebetulnya itu. Google datanya kasihin ke kita gitu ya. Itu sebenarnya tinggal perintah gitu Google itu. Hampir semua orang Indonesia tadi berapa? 70% lah itu sudah menggunakan HP yang pakai Android atau Google itu tadi ya. Ya nanti kita bisa Pak itu. Terus yang berikutnya tadi Mas Aziz tadi apa ya pertanyaannya lupa sih. Oh tadi ya data vaksin ya. Sebetulnya data vaksin itu ketika kita melakukan vaksinasi itu petugasnya langsung mengentri datanya di Peduli Lindungi. Jadi langsung nyambung sebetulnya datanya. Jadi ya itu tadi sama saja seperti yang saya sampaikan bahwa ini orangnya ini masih belum digital mindsetnya ini belum dapat. Tapi masih berpikiran konvensional bahwa ya sertifikat ya harus ditunjukin gitu. Bahkan yang lebih valid harusnya yang di handphone itu tadi tinggal buka di webnya ini tunjukin saya udah ada ini statusnya sudah tervaksin. Udah itu sudah jadi valid. Sama saja seperti kita daftar SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kan selalu diminta semua ijazah kita diminta ya. Padahal nggak perlu kan kalau kita sudah sampai kuliah di S1 ya pasti udah pernah SMA lah gitu. Itu pasti datanya ada, harusnya di Kemendikbud. Kalau data kita nggak ada itu ya berarti yang salah Kemendikbud gitu. Berarti kurang kerjaan Pak. Iya, orang Pak Abdul Aziz bisa buka kamera Pak Abdul Aziz biar tahu wajahnya. Oke. Jadi nggak perlu lagi fotokopi ngapain fotokopi tinggal kalau saya sudah punya ijazah S1 kemudian saya punya nomor ijazahnya itu ya pasti pernah SMA SMP SMA itu dan harusnya data itu runut ada di datanya Kemendikbud gitu nggak perlu suruh ngumpulin semua ijazahnya gitu kan. Termasuk penerimaan PNS misalnya ya, itu sama saya lihat tuh masih harus ngumpulin semua ijazahnya ngapain gitu. Itu datanya sudah ada di Kemendikbud harusnya gitu. Nah itu artinya digital mindsetnya belum dapat, dia masih digitalisasi aja gitu.
Oh ya, ini jawaban ini termasuk pertanyaannya dari Mas Alvin Hidayat tadi. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, jawabannya ini tadi, ya mindset kan, mindsetnya belum transformasi ke dunia digital kan. Jadi mindsetnya masih manual, tapi sudah beradaptasi. Nah, ini juga saya lihat karena Indonesia itu kan berada di persimpangan peradaban, sehingga teknologi digitalnya ini, maaf Mas Bisel, mungkin nanti bisa dikoreksi sedikit. Kita itu kalau teknologi komunikasi itu kan tidak pernah stay lama. Kalau di Amerika, di Eropa, orang dulu komunikasi pakai nulis surat, kirim pos, kemudian ada telegram, kemudian ada telepon di dalam mobil, kemudian ada handphone, kemudian, nah itu kan gradasinya tertata gitu ya. Nah kalau kita itu kan telegram juga belum kenal-kenal dekat, sudah datang telepon kabel belum, kemudian datang handphone udah hantam internet, dan kita belum pernah mapan dalam satu teknologi, sehingga apakah ini karena karakter lokasi kita, sifat konsumeris kita, atau gimana, sehingga mindsetnya itu tidak berubah. Ketika terjadi pandemi ini pun kita masih berpikir manual. Jadi saya ketua RW misalnya, itu diminta untuk melaporkan warganya yang sudah vaksin siapa kan gitu. Loh, pertanyaannya kan pemerintah punya NIK seluruh rakyatnya, kan tinggal detik ini itu vaksin apa sudah kan gitu. Harusnya kan mereka bikin data, kirim ke sini, nih Pak wargamu yang nggak vaksin, dia gitu kan lebih enak. Ya. Dan kita Biar ke rumahnya, Pak vaksin, ya gitu. Ini RT RW suruh nyari yang belum vaksin siapa, vaksin 1 siapa, vaksin 2 siapa, disuruh ngoyak-oyak biar vaksin, kemudian disuruh ngirim data. Saya pikir ini hidup 50 tahun yang lalu. Biar ada kerjaan Bapak. Inilah mungkin benar ya, ini faktor mindset mungkin ya, faktor mindset, faktor kesejarahan tadi. Nah mungkin ada pertanyaan yang lain, ini tadi apa yang sudah dijawab. Kemudian untuk saya sampaikan untuk materi presentasi dari Mas Bisron maupun Pak Dr. Suhartono sudah di-upload di forum chat. Monggo silahkan yang mungkin membutuhkan untuk mendownload langsung, dan tadi sempat saya sampaikan untuk saya kirim lewat email, tapi karena beliau berdua sudah berkenan mau-share di forum chat, silahkan nanti bisa di-download. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi, monggo yang mau bertanya kembali silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Alvin Hidayat. Ya. Khususnya kepada Pak Bisron ya. Sebenarnya menarik sekali ini untuk diskusi kali ini mengenai big data terkait dengan pertanyaan saya tadi yang disampaikan oleh Pak Sabto. Sebenarnya SDM dari pemerintah kita itu sudah mencapai kesadaran untuk itu. Namun kenapa tidak sampai pemanfaatannya itu begitu masif? Jawabannya adalah tentang mindset. Justru dari ini malah saya itu tiba-tiba muncul satu kecenderungan ya, ketidak dimanfaatkannya itu malah bisa jadi mungkinkah akan muncul penyelewengan, sehingga kemudian sengkarut data yang tidak jelas ini semakin menjadi terkait sampai pada hal pemberian bansos dan penyamarataan mengenai vaksinasi. Itu kan saya kira menjadi repot sekali, dan itu justru kalau bisa benar-benar bisa dimanfaatkan mengenai big data agar tidak muncul kecenderungan penyelewengan oleh pemerintah yang selama ini sudah jelas disangka oleh banyak masyarakat kita, Pak. Gitu. Terima kasih.
Dan pertanyaan berikutnya ini ada dari, saya bacakan di forum chat ya Mas Bisron, dari Mas Namora. Ini juniornya Mas Bisron juga kelihatannya. Selanjutnya, itu Indonesia ini kan sepertinya unik untuk menuju Vision Indonesia 2045. Lebih prioritas yang mana? Layanan IT atau data, CIE-nya yang diperbaiki, atau pengelolanya yang ditingkatkan. Itu. Kemudian ada pertanyaan dari apa berikutnya. Ini dari Mas Hadi, Pak Hadi Suryawan. Di zaman yang serba digital ini, ditambah pandemi yang mengharuskan kita serba online, lalu teknologi yang semakin maju, tapi Indonesia masih terbilang ketinggalan. Bagaimana cara kita mengelola teknologi dan mampu bersaing dengan teknologi tersebut? Kemudian Bu Ida Farida, Pak Bisron, terkait kerahasiaan data pribadi, lalu bagaimana bisa jutaan data pribadi bisa bocor pada kasus BPJS? Ini nanti bisa dijawab. Kemudian ada lagi Mas Chandra Purnama. Ini anak IT juga kelihatannya. Kalau di tingkat pengguna ada end user agreement, bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia layanan data? Ini tentang EKTP sudah tadi disampaikan. Kemudian ini Widayat Saputro, ini pendidik. Tanyanya adalah big data atau IT untuk PAUD terkesan kurang diperhatikan. Kemudian ada Amanda Claudiani, software atau tool apa yang digunakan dalam big data? Satu lagi ini mungkin Aulia Zahra. Kemudian pengendalian apa untuk membalikan ekonomi seluruh masyarakat pada masa pandemi itu? Nah, ini harus ahli ekonomi. Mungkin itu dulu sebelum nanti kita bacakan lagi Mas dan gitu. Monggo Mas Bisron, ini kelihatannya karena aspeknya IT dari pertanyaannya ke Mas Bisron semua itu. Mungkin nanti setelah ini Mas Dr. Suhartono juga perlu menanggapi. Monggo Mas Bisron. Ya, yang pertama tadi, aduh, jadi lupa San. Apa tadi Mas? Yang pertama intinya apa? Intinya untuk membuka. Mas Alvin tadi. Mengenai pemanfaatan dari big data itu Pak, agar tidak muncul semengan. Oh ya ya. Ini teori konspirasi ini. Jadi memang ada konspirasi politik memang untuk mencegah terjadinya pemanfaatan IT ini. Karena kalau sudah IT itu pasti transparan. Nah, itu. Kemudian pasti bisa mencegah korupsi. Kemudian egaliter, ya. Semua posisinya sama, adil, ya. Nah, itu apa? Karakteristik dari IT, dan orang-orang politik nggak mau itu terjadi. Ini memang kenyataannya seperti itu. Sehingga kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan IT ini masih sangat jauh sekali. Jadi kalau kita lihat di indeks GCI namanya Global Cyber Index-nya Indonesia itu masih sangat jauh sekali di bawah. Ya. Sebagai contoh misalnya ya. Sebagai contoh misalnya, dulu Kominfo itu pernah membuat kebijakan tentang pembelian SIM card, ya, itu wajib dilampiri dengan KK dan EKTP, dan satu EKTP hanya boleh maksimal 3 SIM card prabayar, ya. Tapi kan kemudian diprotes sama industri, diprotes sama perusahaan-perusahaan, sama outlet-outlet itu ya. Karena mereka pendapatannya paling banyak di situ, beli orang-orang pada beli kartu prabayar sekali pakai buang. Dan itu yang paling banyak digunakan untuk kejahatan. Ya.
Kenapa? Karena orang kalau melakukan kejahatan pakai prabayar itu sekali pakai terus dibuang setelah habis melakukan kejahatan. Dia nggak kedeteksi lagi. Apalagi data yang dimasukkan datanya orang. Jadi kalau kita beli di outlet SIM card itu ya sudah diisi, itu jadi aktivasi pakai namanya orang. Ya, nggak bisa ditrace nanti kalau ditrace pun nanti ketemunya sama orang yang bukan pelakunya. Nah ini memang seperti itu ya. Jadi tidak ada goodwill pemerintah untuk pemanfaatan IT ini secara optimal, secara baik gitu ya. Hanya di beberapa tempat aja itu memang sudah dilakukan, tapi secara menyeluruh, secara keseluruhan pengadaan IT itu hanya sekedar proyek aja gitu. Nggak ada kebijakan yang bagus gitu. Itu kenyataan itu. Ya, jadi kenyataan seperti itu, Mas. Baik, yang kedua, Mas Namora terkait dengan antara jaminan CIA atau SDM-nya dulu yang diperbaiki gitu ya. Harus dua-duanya, karena kan IT itu adalah People Process Technology, PPT. People-nya juga harus, prosesnya itu juga harus, artinya prosesnya ini adalah tata kelolanya ya, ada tata kelolanya, ada aturan, ada CIA-nya itu tadi ada di prosesnya. Jadi prosesnya harus mengikuti standar CIA itu tadi. Kemudian teknologinya, baru teknologi itu harusnya hanya digunakan untuk improvement ya. Yang kenyataan di Indonesia itu kebalik. Jadi teknologinya dulu yang dibeli, orangnya nggak dikasih edukasi, nggak ada kualifikasinya segala macam, sehingga dari data serangan internet itu yang paling banyak justru kebocorannya dari manusianya, dari orangnya. Ya. Teknologinya udah canggih-canggih, udah beli security yang bagus, ya, tapi orangnya enggak, ya bisa bocornya dari orang. Itu kenyataannya. Jadi orangnya juga harus diperbaiki dulu, utamanya harusnya orangnya dulu ya, orangnya harus qualified gitu ya, baru kemudian untuk improvementnya. Nah orang ini bisa bagus kalau ada tata kelola yang bagus, ada proses yang bagus. Ada orang bagus tapi nggak ada tata kelolanya juga nggak akan bisa terjadi. Baru kemudian teknologi ini dimanfaatkan untuk improvement. Itu menurut saya seperti itu. Kemudian kebocoran data BPJS. Yang bocor bukan hanya BPJS, udah banyak sekali pokoknya. Jadi sudah banyak sekali. Jadi yang terbaru kemarin ini data BRI Insurance. Nah, itu juga sudah BRI Life. Ya, BRI Life ya. Nah, itu juga baru saja bocor juga. Kenapa bocor terus terjadi? Ya karena nggak ada enforcement, nggak ada hukuman bagi penyedia atau pengelola data pribadi orang Indonesia yang kalau datanya bocor mereka harusnya ada hukuman atau ada punishment gitu ya. Nah, di sini nggak ada. Jadi yang kemarin bocor-bocor BPJS, kemudian Bukalapak, kemudian Tokopedia, semuanya bocor. Ya gitu-gitu aja, nggak diapa-apain si pengelola datanya. Harusnya pengelola datanya itu yang dihukum. Sebagai contoh misalnya di Eropa itu namanya GDPR, General Data Protection Regulation, itu mereka kalau ada perusahaan mengelola data pribadi orang, kemudian datanya itu bocor, dia bisa ngeklaim ke perusahaan itu sekitar 2% dari omsetnya dalam 1 tahun. Jadi perusahaan-perusahaan sungguh-sungguh ketika mengelola data pribadi orang gitu ya. Sudah banyak kejadian orang-orang di Eropa itu datanya bocor, mereka klaim dan mereka dibayar. Ya. Itu harusnya begitu. Jadi sayangnya kita belum punya undang-undangnya tentang pelindungan data pribadi. Jadi ya bocor aja, nggak pernah ada punishment, nggak ada hukuman bagi yang membocorkan gitu. Ya sekarang itu ya. Kemudian apa lagi ya? Dari Amanda, software atau tools apa yang digunakan dalam big data? Oh ya. Satu lagi ada pertanyaan,
Bagaimana kalau mau jadi analis data yang baik? Banyak kalau big data itu saya pakai yang open source saja, banyak itu pakai yang punyanya Google, juga ada yang punyanya apa Hadoop, itu ada kalau sudah ada sampai ke teknologinya ya. Kemudian kalau yang machine learning AI itu yang gratisan pakai Python itu juga ada. Yang sudah paket-paket itu ada juga, jadi kita tinggal pakai ya. Kalau mau mulai dari yang belajar dulu ya pakai yang di cloud, itu ada yang gratisan juga, tinggal pakai. Yang sekarang banyak dipromosikan itu punyanya AWS sama Azure, itu juga ada yang gratis sampai berapa mega gitu, itu digratiskan. Tinggal kalau mau belajar dulu ngikutin belajar yang online aja, itu dari apa ya, Udemy atau apa, banyak kok. Ngikutin ada videonya situ, tinggal ikutin ya. Searching aja data scientist gitu, nanti kan muncul training data scientist, nanti ada videonya, ada materinya gitu. Ada yang berbayar, bayarnya paling sekitar 50.000, ada yang 100.000 juga ada gitu. Ikutin dari yang paling dasar sampai nanti nyoba-nyoba juga. Nah itu menurut saya gitu sih. Oke, ada lagi nih dari Pak Srianto terkait dengan NIK. Nah, NIK itu ini. Saya dari Pak Srianto, ASN di Kabupaten Wonogiri. Saya sekarang sebagai koordinator tim penyusunan Smart City. Mohon izin bertanya terkait keterbukaan data nomor induk kependudukan. Gimana ya, Mas? Ya, kalau lihat definisi di PPPSTE, jadi Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, NIK itu termasuk data pribadi. Jadi harus ngikutin aturannya di PPPSTE itu. Jadi misalnya saya lupa sih detailnya, tapi paling tidak harus terdaftar, kemudian harus menjamin kerahasiaan datanya segala macam lah. Ada di PPPSTE nomor yang terakhir nomor 71 tahun 2019, 2019 atau 2020 lupa saya. Dilihat aja di PPPSTE itu diatur itu. Jadi kalau yang mengelola data pribadi ada kewajibannya. Di situ ada, saya lupa. Saya kira itu, Pak. Mas Ahmad Dhani Saragih, monggo. Ahmad Dhani Saragih. Oh, atau saya bacakan aja. Pak Dr. Suhartono tadi ada pertanyaan itu, Mas. Suhartono. Bentar. Kait pandemi tadi, ekonomi, pemulihan ekonominya bagaimana? Pemulihan ekonomi. Monggo Pak Dr. Suhartono, ini tadi disampaikan terkait bagaimana kita mengantisipasi dari pandemi ini menurut Dr. Suhartono. Monggo Mas Hartono. Iya. Jadi yang pertama kita harus memahami prinsip-prinsip mitigasi wabah COVID. Dari situ kemudian kita bisa combine inovasi dengan ekonomi. Misalkan prinsip wabah adalah memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Berarti ketika kita mengetahui di sekitar kita orang sehat, kita akan bebas dari prokes tanpa masker kan, karena berkumpul dengan orang yang sehat. Nah, tool untuk ke sana itu harus ada, sehingga kemudian kita bisa inovasi dengan ekonomi. Misalkan untuk pariwisata kita buka, untuk kemudian ekonomi berjalan. Berarti orang yang masuk ke pariwisata itu adalah orang-orang yang jelas negatif COVID. Caranya bagaimana? Mungkin harus diswab dulu, untuk PCR-nya dipastikan negatif. Atau mungkin diisolasi dulu sebelum masuk, sehingga kemudian ekonomi jalan, prinsip-prinsip wabah juga jalan. Ekonomi jalan, masyarakat tetap sehat. Untuk PPKM misalkan penutupan warung-warung, nah ini jadi masalah ekonomi, karena rakyat kecil kan sehari, terutama yang harian ya, yang gajiannya harian, tidak jualan, dia tidak makan.
Maka kemudian kita harus berpikir bagaimana prinsip wabah, bagaimana kemudian ekonomi juga hidup. Maka kemudian kita inovasi, kira-kira apa ini? Pertama mungkin bisa dengan warung yang dirubah menjadi warung yang hanya pesan, bungkus, kemudian pulang atau drive-thru ya. Sehingga kemudian wabahnya juga terkendali, ekonomi juga menjadi jalan. Jadi pola-pola inovasi seperti itu yang harus kemudian kita pikirkan tanpa melanggar dari prinsip-prinsip mitigasi dari wabah. Nah, kalau kita tidak mampu untuk berpikir cerdas seperti itu, maka yang terjadi adalah pengorbanan ekonomi. Yang terjadi juga wabah tidak selesai. Contoh kasus, PPKM identik dengan penyekatan. Penyekatan itu sendiri menyebabkan kemacetan, berkumpulnya orang banyak. Jadi bukan solusi, tapi menambah masalah dari wabah itu sendiri. Nah, di sini dibutuh pemimpin yang kemudian berpikir multidimensi. Dia berpikir kebijakan ini ditimbang dari ranah sosial, ranah ekonomi, ranah agama, ya, ranah antropologi, dan sebagainya. Sehingga kemudian bisa diterima oleh masyarakat, membawa kemanfaatan, membawa keadilan, dan membawa kepastian. Nah, butuh orang-orang yang mungkin pola pikirnya holistik ya, menyeluruh. Mungkin itu jawabannya, Pak. Kalau ini pertanyaan dari saya ini terkait agak teknis, karena selama pandemi ini saya berkomunikasi dengan puskesmas ya, karena persepsi saya puskesmas itu kan ujung tombak harusnya, karena selain pelayanan kesehatan vaskes, dia kan ada fungsi penyuluhannya. Nah, terkait tema malam hari ini Pak Dr. Suhartono, sebetulnya apakah puskesmas sebagai vaskes ujung tombak itu oleh pemerintah dibekali bekal yang cukup ya, terkait dengan pendataan, terkait kan ini kan kaitan dengan penyuluhan ya. Kalau di pandemi mungkin nanti akan tentang pendataan. Kan kalau menyuluh orang kan harus tahu petanya, wilayah ini kayak apa, dia punya apa endemik apa dan macam-macam kan gitu. Nah, itu sebetulnya puskesmas itu secara kapasitas itu cukup nggak mengatasi pandemi ini sebetulnya, karena khawatir saya pemerintah pusat membebankan itu di bawah itu, jadi dari segala pendataan dan macam-macam penyuluhan diserahkan di bawah, tetapi sebenarnya kapasitasnya cukup atau tidak untuk menjalankan itu. Monggo. Iya. Jadi di level puskesmas, saya kira dengan jumlah tenaga yang mungkin terbatas ya, dengan wabah yang eksponensial, kalau dalam pemikiran kami itu adalah bagaimana kita habis berbagi tugas antara puskesmas, masyarakat, ya, baik itu pemerintah desa maupun rakyatnya mengambil bagian di dalam wabah ini. Misalkan kalau di puskesmas itu kan rata-rata memang pasien normal ya, tidak ada pasien COVID yang kemudian dirawat di sana, karena dari segi struktur bangunan juga tidak mendukung. Kemudian kadang-kala APD juga terbatas dan sebagainya. Memang saran pribadi itu ada tempat khusus di tiap desa yang bisa untuk isolasi mandiri. Jangan di rumah, tapi isolasi mandiri secara khusus, karena prinsip wabah dalam memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Jadi kalau di rumah itu kumpul dengan orang yang keluarganya yang sehat, itu jadi masalah lagi. Dan tawarannya mungkin di tiap desa dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalkan sekarang ini kan sekolah SD itu ada di tiap desa dan berlaku online. Artinya gedung itu tidak termanfaatkan untuk proses belajar. Itu bisa kita rubah menjadi tempat isolasi mandiri. Nah, kendala-kendala yang ada, misalkan ada masyarakat yang kemudian dia pendapatan hariannya yang harus bekerja, kemudian kalau tidak bekerja tidak dapat uang, maka itu harus dipikirkan dengan masyarakat sekitar bagaimana memenuhi kehidupannya
makan minum yang sudah jadi ya, mereka bisa isoman dengan tenang gitu. Jadi peran masyarakat apa? Apakah peran masyarakat itu menyediakan makan minum, peran desa membina, peran puskesmas adalah kemudian dalam hal kesehatan, ya, pengawasan, kemudian monet, kemudian memberikan obat dan sebagainya. Itu peran itu harus habis dibagi pada tataran masyarakat. Kalau ini tidak habis, maka ada beban puskesmas yang berlebihan. Puskesmas menangani pasien normal COVID, puskesmas menangani penguburan, ya, jenazah, dan banyak. Akhirnya puskesmas menjadi beban, kemudian nakesnya menjadi lumpuh. Itu yang jadi masalah. Jadi trik-triknya memang harus inovasi ya, dengan biaya yang terbatas, kemudian dengan peran masyarakat yang terpetakan, insya Allah kita bisa mengatasi wabah ini dengan pola-pola seperti itu. Hanya sekarang ini kan pola-polanya nafsi-nafsi ya, masing-masing ya, dan membebani salah satu pihak, itu yang terjadi, Pak Sabto. Mungkin seperti itu, Pak Sabto. Baik, ya, Mang. Kelihatannya seperti itu. Jadi kecenderungan sekarang ini posisi Vaskes, Nakes itu menanggung lebih banyak beban. Jadi tidak tershare dengan habis ya. Tadi bisa saya simpulkan dari pernyataannya Dr. Seto. Dan di lapangan juga kelihatan seperti itu. Jadi kita karena mungkin juga tadi laporan ke puskesmas itu banjir dari segala orang laporan, padahal laporannya lewat ketikan WA. Nah, saya bayangan saya itu petugas puskesmas memindahkan dari WA dia ke database itu dengan copy paste kan? Harusnya copy paste itu kalau sempat kan gitu. Maka saya kemudian terkonfirmasi, oh ini karena tadi, jadi kapasitas teknologinya juga tidak disediakan sebagai garda depan, mungkin juga hal-hal tadi manajemennya juga tidak ya kan. Di Jawa Tengah ada kampanye Jogotongo, tapi yang dijogo siapa itu kadang nggak jelas karena orang tes ke puskesmas positif pulang nggak laporan tetangga. Jadi dia mau dijaga apa wong yang sakit nggak laporan kan. Ini yang sering terjadi. Itu tadi terkait dengan tidak bisa terbagi habis tanggung jawabnya kan gitu. Mungkin itu ada lagi nih waktunya sudah jam 21.30 seperti yang kita janjikan. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin saya minta ada close statement dari Pak Dr. Hartono dulu, monggo. Terima kasih untuk close statement. Dengan berbekal ilmu, kemudian dengan berbekal pengetahuan tentang COVID, maka insya Allah kita akan sehat dan terselamatkan dari wabah. Tapi kalau kita menjauhi ilmu, pengetahuan tentang COVID, maka yang menjadi korban adalah bukan hanya kita, tapi rakyat semuanya yang akan menjadi korban karena sifatnya yang menular. Mungkin itu saja. Terima kasih. Monggo berikutnya mungkin Pak Bisron Wahyudi bisa memberikan closing statement. Ya, menurut saya kita ini sudah berada di era cyber atau era digital, maka data itu seperti disampaikan Pak Presiden adalah new oil. Nah, cuma kebijakannya ternyata tidak konsisten. Nah, ini yang harus kita dukung kebijakan Presiden, kedaulatan data. Jadi kedaulatan data, kedaulatan cyber ya. Kita ini sebenarnya sudah dijajah sama negara-negara lain, terutama Amerika dan Cina terkait dengan data dan cyber ini. Nah, tugas kita semuanya untuk mulai dari level yang paling bawah mengingatkan pemerintah
di sisi itu, karena kedepannya kita sangat tergantung dengan data dan cyber ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Bisron Wahyudi dan Dr. Suhartono. Diskusi malam hari ini menarik, memang tidak bisa disimpulkan, tapi insya Allah kita akan mendapatkan ilmunya dari berbagai hal yang sudah disampaikan kedua pembicara. Kemudian memang di diskusi ini saya tidak punya pretensi untuk mengundang orang yang mengambil kebijakan, karena dari pengalaman di banyak itu orang-orang pengambil kebijakan itu pasti sudah diomongi sama Mas Bisron, Pak Bisron, dari para ahli harus gimana. Tapi tadi konklusinya adalah bahwa ketika ketemu IT maka ketemu transparansi, ketika ketemu transparansi maka terjadilah egaliteran yang terjadi. Kalau sudah egalitarian terjadi, transparansi terjadi, tidak bisa korupsi, kan gitu. Itu yang jadi masalah. Meskipun saya punya big question, mungkin suatu saat bisa diskusikan bahwa collecting data membuat suatu saat ada penguasa tunggal data karena infrastrukturnya. Saya pernah tahun 2002 itu dalam sebuah seminar di Kompas diungkapkan bahwa setelah teknologi informasi yang berkuasa adalah siapa yang megang data. Kalau tadi Presiden bilang new oil, sekarang siapa yang mengkoleksi data? Apakah kita ikut mengkoleksi data atau cukup membeli data? Mas Bisron kan. Nah itu mungkin jadi satu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan, bahwa kita sebetulnya sudah tidak bisa tersembunyi lagi dimanapun karena kita sudah direkam oleh teman kesayangan kita, yaitu handphone yang melaporkan ke entah tuannya siapa kan. Ada satu senior saya bilang, kalau nama Anda diketik di Google tidak muncul, artinya Anda tidak ada. Sudah sampai itu kan. Nah itu saya selaku moderator mohon maaf bahwa kalau dalam melayani diskusi pada malam hari ini kurang berkenan, kurang bagus, kemudian seluruh pertanyaan juga tidak bisa dibacakan atau tidak disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Bisron dan Pak Dr. Suhartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.